Ya, masih bersama nih apa aku Jansen Sihombing. Ya. Di video kali ini topik kita bahas tentang krisis pangan. Ya. Krisis pangan. Banyak prediksi 2023 resesi ekonomi dan itu pasti ada kaitannya dengan krisis pangan. Kata kawan-kawan yang lain. Prediksi Jansen gimana? Bisa jadi? Prediksi saya sih bisa jadi terjadi. Bisa jadi. Cuman kalau menurut saya kalau Indonesia masih titik aman lah, belum seperti apa yang diisukan. Oh, belum. Cuman pasti terjadi. Terjadi. Cuman waktu tepatnya belum bisa prediksi ya. Belum. Karena kenapa pasti terjadi? Ya karena alasannya itu salah satu minat dari pelaku petani itu kan udah berkurang. Nah, jadi banyak orang udah nggak minat lagi di bidang pertanian. Bahkan di desa-desa juga orang bisa dibilang pertanian itu udah dianggap pekerjaan titik terakhir. Iya. Iya. Gitu. Dan yang kedua mungkin banyak adanya pengalihan fungsi lahan tadi. Fungsi lahan ya. Yang awalnya mereka itu fokus dari sektor pertanian di bidang pangan, mereka alihkan ke sektor lain yang lebih menjamin keuangannya. Lebih cuan ya. Lebih cuan. Salah satu contoh ya mungkin diubah jadi lahan sawit untuk kebutuhan properti. Lebih mahal ya. Lebih mahal lagi untuk kebutuhan usaha lain lah. Iya. Yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Itu dia. Jadi itu yang buat. Nah, itulah dari gambarannya. Ya kalau masalah krisis ya pasti. Krisis pangan. Tapi sekarang udah mengalami kenaikan harga loh. Misalnya harga sembako nih atau bahan-bahan pangan lah naik. Ya. Apakah itu bisa dibilang sudah memasuki masa krisis pangan, Bro? Nah, itu sudah salah satu contoh dan salah satu Dampak tanda-tanda lah. Nah, kenapa dari segi ekonomi kalau misalnya kita bahas mengenai supply demand. Nah, ketika barang banyak harga tentu murah. Iya. Ketika harga sedikit barang sedikit. Nah, barang sedikit tentu harga naik. Ya. Ya mungkin sekarang ini kan udah lebih banyak misalnya peminat daripada barang ada. Iya, demand tinggi ya. Supply sedikit. Sehingga pelaku ekonomi di bidang pangan ini ataupun pengusaha-pengusaha menaikkan harga karena mereka pikir ya pasti dibeli kan gitu. Iya, betul. Karena memang udah dibutuhkan dan penyedia untuk kebutuhan ini, penyedia di bidang ini kan udah berkurang. Iya. Udah prediksi itu. Nah, makanya mereka berani membuat harga. Naikkan harga ya. Iya. Karena mau nggak mau masyarakat pasti beli. Kalau enggak ya nggak makan dia gitu ya kan. Iya. Oke lah mereka kurangi porsi. Iya. Nah, tapi kan tetap beli. Ya, tetap jalan ya. Iya. Oh. Itu dia. Misalnya nih kalau seandainya Indonesia mengalami krisis pangan, langkah-langkah apa nih dari para Jansen yang bisa kita lakukan kayak mencegah atau mengatasi masalah krisis pangan ini ke depan? Ya kalau harapannya sih jangan sempat terjadi. Seandainya, kayaknya pasti zaman akan makin susah, Bro. Nggak mungkin zaman semakin baik, nggak pernah. Iya. Ya kalau sudah terjadi sih ya semuanya harus terlibat kerjasama. Terutama ya yang pemegang kebijakan lah kita pemerintah lah yang mendukung. Karena memang harus turun tangan langsung, fokus gitu. Ya lebih fokus lagi. Sekarang sih kalau dibilang fokus sudah fokus, cuman belum maksimal sesuai kebutuhan kan gitu. Tapi harus fokus di sektor pangan lah ya. Iya, sektor dunia sembako gitu ya. Iya, terutama di situ lah. Sembako ya. Karena kan yang paham mengenai krisis ini kan dari tenaga ahli yang sudah disiapkan oleh pemerintah misalnya. Iya. Tim analisa. Nah, setelah mereka dapat informasi ini kan tentunya mereka siapkan tim khusus. Jangan sampai terjadi prediksi ini kan gitu. Tujuan itu disiapkan kan tim analisa ini kan untuk mencegah itu. Iya. Nah kalau toh juga kita udah prediksi akan terjadi, tapi kita nggak siapkan untuk mengatasi ini, ya sama aja kan kita halusinasi kan. Sama aja kosongnya ya kan. Bukan kosong lagi. Bisa dibilang, aduh. Coba kan kalau pemerintah yang di kantor-kantor yang di pusat gitu
Mereka kan hanya ngolah data gitu loh, kayak di kantor-kantor lah gitu. Iya. Tapi kan pelaksananya, pelakunya kan si petani. Gitu. Apakah pemerintah harus memang buat edukasi langsung, sosialisasi langsung gimana tuh? Iya. Harusnya. Harapannya sih itulah yang saya sampaikan tadi, ya harus kerjasama. Harus kerjasama. Nah, ini kan nggak bisa sejalan tanpa adanya kerjasama tadi, baik dari pihak pemerintah, pihak petani harus kerjasama, baik dia pihak industri, Iya, semua lah ya. penyedia misalnya kayak pupuk, penyedia bahan-bahan lainnya Iya. yang mendukung di pertanian. Maunya kerjasamanya lebih bagus lagi, karena kan kita udah lihat nih, udah ada gambaran nih, masalah krisis ini yang terjadi. Iya. Nah kalau misalnya kita udah sama-sama tahu dan kita sama-sama nggak gerak, Dan cari solusi. nggak cari solusi dan nggak mau mencari solusi juga, Iya. dan nggak mau ketika ada yang ngasih solusi nggak mau kita bergerak juga, Iya, kan? iya. Kita sama aja, tidak Betul, tahu betul. jurang kita loncat. Kan? Nah, itu pula ya kan? Iya udah pasti seperti itu. Udah tahu jurang kita loncat malah, kan gitu. Iya, iya. Tapi dengan adanya resesi atau dengan adanya krisis pangan, itu bisa titik loncat atau ngambil sebuah peluang buat pengusaha-pengusaha yang di bidang pangan, bisa kayak mendadak loh katanya. Betul nggak? Atau setuju nggak gitu statementnya? Ya kalau ya secara ekonomi ya udah pasti kayak mendadak. Iya. Ya karena mereka kan Buat yang fokus ya menjalani bisnis pangan itu gitu. iya, karena mereka nanti kan sudah menguasai. Iya, ya, betul. Ketika orang udah punya kebutuhan yang mendesak di bidang pangan itu, Yes. dia masih banyak stok, dan untuk kebutuhan dia saja tidak bisa melebihi kan gitu. Iya, iya. Nah, ketika orang sudah mendesak ingin beli, Beli. dia kasih harga berapapun Pasti ya beli. pasti beli. Oh, Ya tentu memang itu secara ekonominya memang dia bisa kayak mendadak. jadi dia cuan ya. jadi cuan besar. Kita dari sekarang udah bisa cari curi titik startnya atau nanti kah, atau dari sekarang udah bisa? Ya kalau bisa. Kalau kita mau terjun ke bisnis dunia pangan gitu, pertanian pangan gitu, Ya kalau bisa sekarang, kalau bisa sebelumnya juga udah bisa ya. dan sekarang udah bisa juga. Karena kenapa? Karena kan kalau kita sudah apalagi pemula di bidang pertanian itu nggak bisa jamin itu langsung berhasil. Masih belajar. Masih belajar, harus jatuh dulu baru bangun lagi. Karena kenapa? Sesuai dengan konsep di bidang pertanian, ilmu terapan itu nggak bisa semua tempat diterapkan seperti itu. Iya kan? Walaupun kita baca buku, baca Google, baca artikel dimanapun di Dunia pertanian gitu. tentang pertanian, Ah. kalau kita belum mengalami Prakteknya. dan kita belum mengalami sakitnya dan kita belum menjiwai menyatu dengan dunia pertanian itu, kita belum bisa jadi petani. Iya, yang iya, sesungguhnya. iya, betul, betul. Itu dia. Jadi harapannya kalau memang kita mau fokus di bidang pertanian, sebelum adanya isu krisis Pangan ya, gitu, nah. terjun Harus ya. walaupun sekarang masih belum terlambat sih, Belum terlambat. masih ada kesempatan, karena kan kehidupan ini kan berlanjut. Iya, iya. Kalau kita lihat perbandingan datanya nih, jumlah petani, ini petani yang benar-benar petani ya, Iya, ya. petani dengan jumlah warga yang non petani, angkanya gitu jauh, Sangat jauh. jauh sekali ya. Jadi makanya terjadi krisis pangan. Iya, karena nggak bisa mengimbang gitu Iya. produksi si petani ini untuk ngasih ke orang yang non petani, hasilnya itu nggak imbang ya, Gak imbang. nggak imbang. Di balik itu juga pelaku petani kayak di desa-desa lahannya Terbatas. terbatas. Iya, iya. Misalnya kayak di daerah saya itu Hmm. satu keluarga itu cuman punya lahan dia 1/4 hektar. Dan ini lahan ini kan paling cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan jumlah anak 3 orang di rumah sama orang tua. Itu petani hidup lah ya, bukan untuk bisain foya-foya kan, bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena mereka juga nanti, kalau kita analisa ya secara mendalamnya, oke lah aja garis besarnya dulu, 1 tahun itu kita buat 2 kali panen. Panen tuh. Sekali panen itu untuk modal biaya, dan sekali panen itu untuk kebutuhan mereka. Oh gitu. Dan untuk poya-poya Ya ada ya. harus ditambah lah bulan. Misalnya 18 bulan lah setahun. 18 tahun baru bisa. Nggak bisa dong healing ya, healing Nggak bisa nggak sih? healing. Nggak bisa Ya zaman sekarang healing
Ya healing ciptaan sendiri lah. Atau healing online ya, Online. healing online dari HP lah ya. Oh, HP lah online. Aduh. Kalau enggak healing terpaksa Iya. buat suasana happy di kebun sendiri, di sawah sendiri. Benar. Atau dibuat pertunjukan anaknya berantem terus Iya, dia iya, diderai. Tapi di satu sisi memang enak sih jadi petani. Ya. Enaknya Mm-mm. kita jauh dari hal-hal rutinitas yang kayak di kota gitu, polusi udara, Oh iya. macet gitu kan, lebih sehat sih di kampung. Cuman kebanyakan warga negara Indonesia melihat sosok figur petani itu kayak hina gitu, kotor, kena panas, capek, Iya. terus duitnya nggak ada. Gimana caranya mengedukasi atau menginspirasi anak-anak muda supaya mereka bisa terjun ke dunia pertanian? Karena Gen Z, generasi milenial, Iya. bahkan seperti yang kamu bilang sebelum-sebelumnya, bahkan yang sarjana pertanian gak mau jadi pelaku petani gitu. Iya betul. Gimana yang tidak dunia pertanian jurusannya gitu? Gimana cara kita mengedukasi? Yuk kita terjun ke dunia pertanian loh, yuk jadi petani gitu, walaupun nggak 100% gitu loh. Iya. Ah, Ya salah satu cara yaitu harus ada lah sosok-sosok. Misalnya pelaku-pelaku petani yang menonjol di setiap daerah. Misalnya di desa A, desa B yang bisa bekerja sama dengan pemerintah ataupun lembaga-lembaga Iya, yang iya. mampu mendukung. hmm. Nah, sosok ini kan nanti jadi sumber inspirasi. Mereka harus sosialisasi juga ya kesuksesannya gitu. Iya, karena orang itu pada umumnya pengikut. Banyak orang itu kan pengikut dia. Ketika dilihat si A sukses dengan pekerjaan yang ini, Misalnya tanaman padi gitu. tanaman padi, pasti Yang lain lingkungannya ngikut. Wih, mantap seperti itu. Oh, Kalau itu udah ada misalnya mewakili setiap desa, saya yakin mungkin gengsinya akan berubah dia. bukan. Ternyata dunia pertanian ini seperti ini. Asik loh. Asik. Ada cuannya juga gitu. Ada cuannya juga. Yang kedua, memang cara kerjanya itu harus diubah dia. Dibuat konsepnya lebih menarik dia. Kan sekarang udah canggih nih, ada memainkan di dalamnya kan teknologi gitu. Iya, sudah. Cuma Iya. kan belum secara lebih dulu. Tapi Indonesia belum semua menyentuh dunia teknologi ya. Seluruhnya. Ya kalau misalnya lebih menarik lagi kan kayak sekarang itu udah digalakkan mengenai teknologi. Kalau misalnya tentang analisa hama udah pakai drone. Iya betul. Nah, kalau setiap desa ada kayak gitu kan keren dia. Ada komputer gitu kan. Komputernya kan gitu, keren dia. Wah, mantap kali lah petani ini. Nah. Dan berasi dengan orang sekitar. Jadi Iya, pemuda iya. pun gengsinya kan, wah ternyata petani ini seperti ini. Oh, seperti asik itu, nih. asik. Bukan kayak dulu lagi, Ah. petani yang pandang sebelah mata. Betul. Nah itu dia, dibuat aja konsep seperti itu. Satu, usahakan ada hiburan yang sumber inspirasi yang bisa menaikkan ataupun petani Minat berhasil lah. Iya, Sehingga naikkan minat terinspirasi. warga jadi Nah, petani ya minatnya. iya. Yang kedua tadi teknologi dibuat asik lah. Iya, dengan asik. petanian itu dibuat enak lah, mengikuti zaman lah. Iya kalau betul. bahasa. Apalagi anak muda kan suka yang kayak gitu. Iya. Ada campur baurnya dengan dunia teknologi kan. Iya betul. Karena yang dipandang itu kan petani itu kan mencangkul, Kotor, main melon, becek-becek. Duitnya Iya, nggak betul. ada. Nah itu juga masalah harga nih. Mhm. Misalnya kita panen, Ah, harga di pasar murah kali. Aduh, udah capek-capek ngilizinnya, harganya nggak seimbang dengan capeknya kita. Itu juga Iya. perlu harus diperhatikan pemerintah loh. iya itu Iya. lah. Makanya konsep tadi yang saya sampaikan juga tentang mengenai teknologi tadi kan itu udah salah satu mengurangi biaya untuk tenaga. Profesional juga ya. Profesional Iya. juga. Itulah yang perlu kita sama-sama kerjakan, sama-sama kita harus gali tentang itu. Membuat ini stabil agak susah kayaknya ya. Buat ini semua berjalan balancing gitu. Harus memang bertahap lah. Karena kenapa juga ada perbedaan pemikiran antara kaum ini dengan kaum itu misalnya. Iya. Nah, antara pemerintah dengan masyarakat misalnya. Hmm. Ketika masyarakat menginginkan sesuatu, pemerintah misalnya tidak setuju karena kenapa? Hasil analisa kan tidak sesuai dengan faktanya. Di lapangan ya beda ya.
ada ketika pemerintah misalnya tidak melakukan ini, masyarakat tidak setuju, itu ada simpang siur lah. Iya. Cuman kalau misalnya udah disosialisasikan, dipertemukan antara petani dengan pemerintah dan tenaga ahli lainnya, Iya. ya saya rasa Bisa ya. bisa. Gimana menurutmu soal barang-barang atau bahan-bahan sembako yang masuk atau dunia impor, ekspor impor gitu? Kayak di Indonesia ya, beras dari Vietnam dan Thailand itu Iya. lebih enak loh, lebih bagus loh kualitasnya. Iya. Iya. Apakah memang pertanian Vietnam atau Thailand masih di atas kita? Ya kalau kita bilang di atas kita, nanti kita nggak pro petani kita. Cuman memang faktanya Faktanya seperti itu. gimana ya? Ya memang faktanya seperti itu ya kan. Masih mereka lebih maju. Ya memang lebih Iya. maju dari segi pertanian, dari segi produksi. Iya betul. Nah salah satu contoh, kayak kemarin saya baca tentang dunia karet lah. Karet, ya. Ternyata Indonesia itu masih kalah produksinya dibanding negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia. Ah, iya. Nah, karet itu mereka mampu produksi di atas 1 ton Dari per hektar per hektar. Oh. per bulannya. Per bulan ya. Sementara kita nggak Sampai mampu. nggak mampu ya. Bahkan mereka ada yang mampu sampai 1,9, sampai 2 ton. Ada ya? Oh, kita malah enggak. Berarti mereka udah putar otak berarti dia. Wah, Gimana buat bibitnya unggul, Nah itulah. karetnya the best gitu ya. Iya yes. Kita kok nggak bisa sampai, Nggak bisa. belum bisa ya. Sebetulnya yang ini kan ini perlu dirubah juga. Apa pendidikan kah atau gimana? Ya dari segi pendidikan, dari segi mindset paling utama. Mindset yang paling utama dirubah itu adalah ya ini tadi, jangan jadi pengikut tadi. Misalnya nih, kan ini ada sawit yang naik nih. Ya. Nah, perbedaan dari karet lah. Ya. Jadi orang malah fokus ke sawit. Ngikut Gitu. semua orang. Jadi karetnya dituangin. Karetnya ditebangnya. Nah, kalau mindset di tempat lain mungkin karetnya malah dipikirkan gimana caranya produksinya lebih banyak. Oh. Sehingga negara kita kan tetap produksi karet dengan hasil malah makin naik, bukan malah dialihkan seperti itu. Iya. Nanti kalau misalnya cabai naik, dialihkan fungsi lagi. Cabai Dibabat sawitnya jadi cabai. cabai terakhir kan belajar terus. Iya. Ilmunya belum dapat, uangnya udah habis. Malah dia belum kuasai di sawit nih udah jadi petani sawit itu dia. Iya. Jadi harapannya kan jadi petani itu fokus lah dia. Konsisten berarti. Konsisten. Ya. Karena kan kalau kita pelajari ya dari sektor pertanian ini, setiap produk pertanian itu pasti mengalami masa kejayaan. Ada pasti. Masa kejayaan. Contoh karet. Iya. 2010, 2001, 2012 punya panggung. Mahal kali ya. Mahal kali. Nah, sawit akhir-akhir ini kan tahun-tahun terakhir ini kan punya panggung. Yes, 2000-an. 2000-an. Dan begitu juga sektor lainnya di lingkungannya. Kayak jagung. Terakhir ini kan mengalami panggung. Iya. Dibanding padi misalnya. Dan padi juga pernah mengalami panggung. Iya. Tapi nggak lama ya. Nah, cabai pernah mengalami panggung. Itu dia. Ya kalau harapannya sih kita fokus saja seperti itu. Misalnya kita punya lahan jagung, kita fokus gimana menciptakan jagung itu lebih menghasilkan dengan kualitas terbaik gitu. Kualitas terbaik, yang kedua produksi terbanyak. Dengan kos terkecil. Wow. Nah, itu supaya untung lebih banyak gitu kan. Lebih banyak. Walaupun harga turun, kalau kosnya sedikit kan selisihnya itu masih dapat lah ya. Masih dapat. Kita masih dapat gaji. Ya. Tapi faktanya kalau petani Indonesia modalnya udah gede. Dia modalnya di situ. Tiba-tiba pas panen dapatnya sedikit. Jadi minus kita. Karena kan seringannya di situ tadi. Iya. Heboh dengan cabai, ya kita ngikut cabai. Kita kan belum punya ilmu nih di cabai ini. Iya. Apalagi kalau pemula ini semangatnya luar biasa itu. Misalnya 1 hektar ya, oke lah kita estimasi lah, kita turun kalau 50 juta lah biaya per hektar. Iya. Nah, pemula ini karena semangatnya dia berani mengeluarkan 100 juta. Karena mesin dia kan hitungannya hasil. Hasil. Dia belum pernah mengalami di dalam
proses itu dia akan mengalami jatuh. Di otaknya itu cuan pasti untung nih. Apalagi sekarang misalnya kalau sekarang harga cabai 100 lebih, kan lagi mahal ya kita buat gitu. Harga itu aja yang diingat. Iya. Sama kiloan itu. Langsung kali-kali dia kan. Nanti kalau panen 1 hektar aku kali 150 kilo udah sekian gitu kan. Iya. Pas panen turun harga pula. Sehingga dia kan nggak fokus untuk memangkas biaya-biaya ini. Iya, kosnya tuh ya. Nah, sementara kalau kita fokus di situ kan sudah membantu. Betul. Kalau bisa kita kan minimkan kos itu. Iya, kalau iya. ada biaya yang harus bisa ditiadakan ya ditiadakan. Tiadakan. Itu paling penting. Dan kita terlena dengan hasil yang banyak. Iya. Oke. Karena coba kita perhatikan lah lingkungan kita sendiri lah. Banyak petani itu misalnya produksinya banyak nih. Oh si Anu padinya banyak nih. Oh kenapa dia banyak hasil nih? Sementara dia nggak tahu Modal di balik itu udah berapa? Mungkin 2 kali lipat dari si X. Si X sementara dia paling dikasih pupuk aja. Iya. Bahkan 3 kali lipat dari si Y. Iya. Walaupun hasilnya cuman 30% dari si Y. Iya. Nah, itu dia. Cuman kan orang kan hanya melihat kasat mata. Iya. Panen dia, 50 goni. Ini yang kita tengoknya kan. Iya, itu. Tapi prosesnya di dalam modal-modalnya nggak dihitung. Iya nggak dihitung. Itu kebanyakan di lingkungan kita. Iya. Sehingga kan kalau itu udah terjadi, bahkan kalau dia analisa secara ekonomi mendetail, Iya, betul. sering dia mengalami kerugian malah. Hampir setiap panen rugi. Hampir. Apalagi terutama padi itu. Iya. Rugi dia. Tadi kita kata-kata gitu sih, kata masyarakat ya. Ini kita bicara bukan soal industri PT, bukan masalah.